Aduh, Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 PPL TKMA akan mempresentasikan terkait tugas kelas diagram. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Izzadi Afalevi dengan 3 NIM digit terakhir 001. saya Syafa Maulana Hakoyudi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 006. Saya Muhammad Syah Kemendakian dengan 3 digit NIM terakhir 036. Oke, untuk penjelasan pada tugas kelas diagram ini, kami akan langsung menjelaskan terkait codingan atau kode program plan UML kami, karena untuk bagian penjelasan kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya sudah kami jelaskan di tugas use case. Oke, lanjut pada kode program ini di bagian pertama ini untuk konfigurasi diagram yang dimana untuk Sertu ML dan NUML ini untuk menandai awal dan akhir dari program Plan UML. Lalu di sini terdapat left to right direction untuk mengatur arah elemen dari kiri ke kanan. Lalu terdapat skin param page cake style rectangle untuk mengatur gaya page cake atau seperti rectangle untuk sistem. Dan yang ketiga terdapat skin param aktor style awesome untuk mengganti tampilan aktor menjadi ikon awesome bagus atau bagus dan modern. Lalu yang kedua di sini terdapat codingan yaitu aktor dalam sistem yang dimana penumpang ini merupakan string literal yang akan ditampilkan sebagai label pada diagram dan passenger ini nama internal atau variabel aktor yang digunakan untuk menghubungkan ke use case lain. Jadi penumpang ini string yang ditampilkan di diagram sedangkan passenger ini adalah identifier. Dan untuk codingan ini terdapat 3 aktor yang akan berinteraksi dengan sistem. Yang pertama penumpang dengan pengguna lift, yang kedua petugas pemeliharaan dengan teknisi yang merawat lift, dan yang ketiga sistem keamanan dengan sistem bantuan saat kondisi darurat. Dan untuk selanjutnya di sini terdapat kode program use case sistem lift otomatis. Ini juga merupakan string literal yang digunakan sebagai nama atau label yang tampil di dalam diagram untuk kotak atau page cage yang membungkus semua use case. Jadi di dalam codingan ini sistem lift otomatis memiliki 12 use case yang menggambarkan fungsi-fungsi sistem dari penggunaan normal hingga situasi darurat dan pemeliharaan. Lanjut. lalu di sini ada interaksi pengguna, yaitu yang pertama pengguna menekan tombol mau naik atau turun. Lalu yang kedua adalah lift datang, yang ketiga penumpang masuk, yang keempat menekan tombol lantai tujuan, yang kelima sistem memvalidasi input, lalu yang keenam ada lift berjalan sesuai dengan lantai tujuan. Lalu yang ketujuh, sampai pada pintu sampai pada lantai yang dituju, lalu pintu terbuka otomatis, lalu penumpang keluar. Lalu di sini juga ada deteksi eh, berat badan ya di sini, yaitu di UC 6 ke UC 9 yaitu memantau berat badan, lalu UC 9 ke UC 6 jika berat badan oke maka lift akan berjalan. Lalu ada emergency yaitu situasi darurat, eh, passenger ke UC 10 yang artinya tombol darurat jika ditekan, lalu UC 10 ke UC 11 yaitu sinyal dikirim. Lalu
security system ke UC11, yaitu sistem keamanan menerima. Em, Lalu penumpang menekan tombol darurat, yaitu UC10, lalu sistem mengirim sinyal bantuan UC11. Lalu ada yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu technician ke UC12, yang artinya petugas pemeliharaan melakukan servis. Teknisi melakukan pemeliharaan sistem jika dibutuhkan atau saat dibutuhkan. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari kode plan UML di atas. Di sini dapat dilihat tiga aktor yaitu penumpang yang didefinisikan sebagai passengers, petugas pemeliharaan sebagai technician, dan sistem keamanan sebagai security. Di mana penumpang ini akan berinteraksi dengan tekan tombol naik turun lift, kemudian masuk ke dalam lift, kemudian juga berkaitan dengan tekan lantai tujuan, keluar dari lift, dan tombol darurat. Ketika tombol tekan naik turun lift itu dipencet, yaitu yang terjadi lift akan mendatangi penumpang atau passengers yang menekan tombol. Kemudian ketika passengers ingin menekan lantai tujuan, maka ia akan mengirim sinyal yaitu validasi input lantai. Kemudian setelah memvalidasi input lantai, maka lift itu akan melakukan perjalanan ke lantai tujuan, di mana ketika perjalanan lantai tujuan itu terdapat pengecekan overload atau tidak. Ketika beban oke, maka perjalanan akan dilanjutkan. Tidak ketika overload, maka akan mengeluarkan alarm. Kemudian pada aktor petugas pemeliharaan ini dia berkaitan dengan pemeliharaan sistem. Eh, dan juga sistem keamanan ini juga berhubungan dengan sistem bantuan yang terkirim. Nah, di sini yang berkaitan dengan sistem keamanan ini juga terdapat pada penumpang, yaitu ketika tombol darurat ditekan. Ketika penumpang atau passengers itu menekan tombol darurat, maka sistem keamanan akan mengirimkan sinyal emergency, dan kemudian ketika sinyal emergency tersebut diterima oleh sistem keamanan, maka sistem keamanan akan mengembalikan sinyal tersebut menjadi sinyal bantuan yang terkirim. Baik, sekian penjelasan use case dari kami kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.